menjawab, dan membahas 10 soal tes wawancara P3K. Halo, nama saya Kak Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai wawancara pada P3K. Berdasarkan Permen PAN RP nomor 652 tahun 2023, nilai maksimal yang dapat dicapai adalah 40 dan nilai ambang batas adalah 24. Materi wawancara dirancang untuk menggali informasi non-kognitif dengan tujuan menilai integritas dan moralitas, mencakup beberapa aspek seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Baik, mari kita mulai dengan soal nomor 1. Putra adalah seorang pengusaha kafe dengan workspace yang membutuhkan jaringan internet kuat dan harga yang ekonomis untuk mendukung usahanya. Selama 3 tahun, ia telah berlangganan Wi-Fi in the house karena harganya terjangkau dan jaringan internetnya stabil. Namun, baru-baru ini Putra mendapat tawaran dari penyedia layanan internet Media First dengan harga yang sama ditambah diskon 50% untuk 6 bulan pertama dan 30% untuk bulan-bulan berikutnya. Tawaran ini sangat menarik karena memungkinkan Putra menghemat biaya internet bulanan. Jika Anda adalah Putra, maka A. Tetap berlangganan Wi-Fi in the house karena sudah terbukti stabil. B. Beralih ke Media First untuk memanfaatkan diskon dan menghemat biaya. C. Membandingkan lebih lanjut ulasan dan performa kedua layanan sebelum memutuskan. D. Menghubungi in the house untuk menegosiasikan harga yang lebih baik. Menurut teman-teman, jawaban mana yang paling tepat? Baik, mari kita sama-sama membahas soal nomor 1. Pilihan A, tetap berlangganan Wi-Fi in the house karena sudah terbukti stabil. Nah, pada pilihan ini sama dengan kita mempertahankan layanan yang sudah terbukti stabil selama 3 tahun. Dengan tetap memilih in the house, berarti kita memastikan tidak ada resiko gangguan pada jaringan internet yang sangat mendukung bisnis Putra. Sehingga pilihan jawaban A dapat dipertimbangkan apabila kita menemukan jawaban yang lebih baik. Pilihan B beralih ke Mediaverse untuk memanfaatkan diskon dan menghemat biaya. Nah, pilihan ini berfokus pada aspek penghematan biaya dari tawaran Mediaverse. Dengan diskon 50% yang ditawarkan dan 30% diskon untuk bulan-bulan berikutnya, Putra dapat menghemat pengeluaran bulanan untuk internet. Namun, keputusan ini mungkin beresiko bagi kualitas dan stabilitas jaringan apabila jaringan tersebut tidak sebaik di house, yang dapat mempengaruhi operasional bisnis Putra. Sehingga pilihan B kurang tepat ya teman-teman. Pilihan C, membandingkan lebih lanjut ulasan dan performa kedua layanan sebelum memutuskan. Dengan membandingkan ulasan dan performa kedua layanan, Putra dapat memastikan bahwa kualitas layanan Media First setidaknya setara dengan in-house. Nah, hal ini membantu Putra untuk mengurangi resiko gangguan pada internet yang mempengaruhi bisnisnya nanti. Namun, ia juga perlu mempertimbangkan apakah tarif juga akan stabil atau diskon di tahun-tahun berikutnya akan semakin berkurang atau bertambah. Nah, untuk harga atau tarif ini belum bisa dipastikan oleh Putra. Sehingga jawaban C kurang tepat, karena yang dicari oleh Putra adalah performa internetnya dan juga harga yang terjangkau. Pilihan D menghubungi Indie House untuk menegosiasikan harga yang lebih baik. Dengan menginformasikan Indie House tentang tawaran dari Mediaverse, Putra bisa saja menegosiasikan harga yang lebih kompetitif atau mendapat manfaat tambahan. Namun, pilihan ini hanya menjadi alternatif dan kurang tepat karena Putra telah mendapat harga yang terjangkau selama 3 tahun terakhir dan juga internet yang stabil untuk mensupport usahanya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Untuk pilihan A, berkaitan dengan aspek komitmen pada wawancara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Tetap berlangganan Wi-Fi in the house karena sudah terbukti stabil. Nah, aspek ini diperlukan bagi seorang pegawai atau ASN dalam bekerja. Skor 4 ada di pilihan A, skor 3 di pilihan D, skor 2 di pilihan C, dan skor 1 di pilihan B. Soal nomor 2, Anda baru saja mendapat pengumuman bahwa perusahaan telah mengeluarkan prosedur baru yang harus diikuti untuk semua proyek ke depan. Namun, perusahaan tersebut tampak rumit dan memakan waktu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan prosedur baru karena terlalu rumit dan mengandalkan cara lama yang lebih efisien. B. Mengikuti prosedur baru meskipun memakan waktu karena itu adalah kebijakan perusahaan. C. Mencoba memahami dan menerapkan prosedur baru, namun tetap menjalankan prosedur lama supaya pekerjaan cepat selesai. D. Mengikuti prosedur baru hanya ketika ada atasan atau auditor sedang mengawasi. Mari kita bahas soal nomor 2. A. Mengabaikan prosedur baru karena terlalu rumit dan mengandalkan cara lama yang lebih efisien.
Nah, mengabaikan prosedur baru ini mungkin merupakan cara yang lebih cepat untuk kita menyelesaikan pekerjaan, karena prosedur tersebut sudah biasa kita gunakan. Namun, keputusan ini menunjukkan ketidaktaatan kita kepada sebuah kebijakan perusahaan dan mungkin saja bisa beresiko terlebih jika prosedur baru ini diterapkan untuk sebuah alasan yang sangat penting, misalnya seperti untuk meningkatkan keamanan perusahaan atau untuk memenuhi standar baru. Nah, selain itu, mengabaikan kebijakan perusahaan bisa merusak reputasi profesional kita sebagai karyawan perusahaan dan bisa juga berdampak lebih lagi pada perusahaan secara keseluruhan terhadap layanan yang diberikan pada klien. B. Mengikuti prosedur baru meskipun memakan waktu, karena itu adalah kebijakan perusahaan. Pada pilihan B ini menunjukkan bahwa kita telah mematuhi kebijakan dan prosedur perusahaan, meskipun mungkin memakan waktu yang agak lama dan tampak rumit. Nah, ini ada kata tampak, jadi itu adalah opini kita terhadap kebijakan yang baru. Bisa saja ketika diaplikasikan tidak serumit apa yang dibayangkan. Sehingga ketika kita mendapat prosedur baru dan menerapkannya, kita menunjukkan dedikasi kita dalam mengikuti aturan perusahaan. Menurut teman-teman, jawaban A dan B mana yang lebih tepat? Jawaban yang lebih tepat yang B ya teman-teman. Baik, mari kita tengok untuk C. Mencoba memahami dan menerapkan prosedur baru namun tetap menjalankan prosedur lama supaya pekerjaan cepat selesai. Pilihan C ini kita mencerminkan niat baik untuk mematuhi kebijakan baru sambil tetap menjaga efisiensi pekerjaan. Namun, menjalankan dua prosedur yang berbeda secara bersamaan ini kuranglah tepat karena akan terjadi inkonsistensi dalam hal hasil kerja nantinya. Sebaiknya fokus pada adaptasi penuh terhadap prosedur baru sambil mencari cara untuk meningkatkan efisiensi di dalam kerangka kerja yang baru. Sehingga jawaban C ini kurang tepat dan kita bisa eliminasi. Untuk jawaban D, mengikuti prosedur baru hanya ketika atasan atau auditor sedang mengawasi. Nah, ini menunjukkan sikap yang tidak jujur dan kurangnya integritas kita sebagai pegawai atau karyawan perusahaan. Mengikuti aturan hanya saat diawasi dan hal ini bisa merusak kepercayaan yang diberikan oleh atasan ataupun rekan kerja. Sikap seperti ini tidaklah hanya merugikan kita secara profesional, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan kerja secara keseluruhan dan menimbulkan budaya kerja yang tidak etis. Baik, dari pilihan jawaban mana yang lebih tepat? Iya, betul, jawaban yang B. Jawaban B menunjukkan aspek kepatuhan. Nah, aspek kepatuhan ini dibutuhkan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta membangun kepercayaan pada masyarakat. Mematuhi aturan dan regulasi bukan hanya kewajiban kita sebagai ASN, tetapi juga bentuk komitmen kita terhadap integritas dan profesionalisme terhadap tugas yang kita jalankan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Pilihan jawaban B memiliki skor 4, C memiliki skor 3, A memiliki skor 2, dan D memiliki skor 1. Soal nomor 3. Anda adalah seorang manajer tim dalam sebuah proyek besar. Terdapat dua anggota tim yang memiliki kontribusi signifikan, namun salah satu di antara mereka selalu terlihat lebih vokal dan sering berinteraksi dengan atasan sehingga ia mendapatkan lebih banyak pengakuan. Anggota tim lainnya bekerja keras tetapi lebih pendiam dan jarang menonjolkan dirinya. Bagaimana Anda menangani situasi ini? A. Memberi penghargaan hanya kepada anggota tim yang lebih vokal karena kontribusinya lebih terlihat dan diakui oleh atasan. B. Mengusulkan kepada atasan agar memberikan penghargaan kepada ketua anggota tim tanpa melihat perbedaan dalam perilaku. C. Membicarakan dengan anggota tim yang lebih pendiam untuk lebih menonjolkan kontribusinya pada proyek berikutnya. D. Mengabaikan dinamika ini dan fokus pada hasil akhir proyek, karena hasil kerja tim akan terlihat dari pencapaian tim secara keseluruhan. Kira-kira mana jawaban yang tepat, teman-teman? Kira-kira mana jawaban yang lebih tepat? Untuk pembahasan soal nomor 3 dan soal nomor 4 hingga 10, serta pembahasannya, kita lanjut di part 2 ya, teman-teman. Untuk link video part 2 kami sematkan di deskripsi bawah video ini. Atau teman-teman juga bisa klik video selanjutnya. Sampai jumpa di part 2. Bye-bye!